Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Kembali lagi dalam Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa selalu update atau mengikuti informasi terkini seputar perkembangan update COVID-19 di wilayah Jawa Timur setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat, untuk siang hari ini kita awali dulu untuk update COVID-19 dari Sidoarjo. Ada Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Dari data grafik internasional, cek rate atau persentase penularan di Jawa Timur masih tinggi. Selengkapnya bersama Diding. Sahabat, dari data grafik internasional, angka penularan di Jawa Timur termasuk tinggi. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Jawa Timur dalam konferensi pers Senin kemarin. Menurut Dr. Joni, take rate atau persentase penularan di Jawa Timur termasuk sangat tinggi, di angka 30% jika dibandingkan pada wilayah lain yang hanya 10%. Dan salah satu penyebabnya masyarakat tidak tertib untuk melakukan protokol kesehatan. Apalagi di daerah Surabaya kita tahu bahwa attack rate-nya cukup tinggi. Kemudian ada juga grafik yang dikeluarkan secara internasional, angka penularan kita ya, itu sangat tinggi. Saya ada di laptop ya. Jadi 30% angka positif kita, angka positif COVID terkonfirmasi dari pemeriksaan yang dilakukan. Dan di kota-kota lain tidak sampai 10%, tapi di kita tuh 30%. Itu artinya kita tuh sangat hidup di dalam lingkungan yang banyak sekali orang terinfeksi oleh COVID. COVID ini menularnya orang ke orang, human to human. Dan di sekitar kita banyak orang yang membawa kuman itu. Jadi mesti hati-hati. Nah ini yang data kemarin. Bayangkan attack rate kita 14 Juni ini adalah 133,8. Itu artinya setiap 100.000 penduduk itu ada yang positif menderita coronavirus sebanyak 133,8 atau 134 orang. Kalau kita menganut teori iceberg phenomenon itu, gunung es, ini yang terperiksa, yang kita ketahui. Masih banyak yang di bawah yang tidak terketahui oleh kita. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Suara Sidoarjo, kali ini ke Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa pemerintah Sidoarjo terima bantuan berupa PCR dari BNPB. Billy. Sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan alat swab COVID-19 dari BNPB Pusat. Alat ini ditempatkan di GOR Sidoarjo dengan kapasitas mencapai 200 sampel per harinya. Seperti disampaikan Majen TNI Purnawirawan Eko Budi, selaku Liaison Officer atau LO Gugus Tugas COVID-19 Pusat, didampingi Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo pada Sabtu 13 Juni. Eko Budi menjelaskan, alat swab pada Sabtu 13 Juni masih belum dapat dimanfaatkan. Kendalanya karena belum tersedia regen untuk pengoperasian alat swab tersebut. Akan tetapi dalam waktu dekat bahan regen akan segera didapatkan. Ini sementara ini masih belum dioptimalkan secara maksimal gitu, karena ada satu bahan yang memang harus digunakan untuk operasionalnya mesin ini, yaitu reagen. Nah, reagen ini sedang kita bantu untuk mendapatkan. Nah, ini tentunya barang itu ada di Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa dioperasionalkan. Eko Budi juga menjelaskan, alat ini khusus untuk Kabupaten Sidoarjo, akan ditempatkan sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Suara Sidoarjo kita ke Suara Madiun, ada Ben Chandra. New normal tidak hanya
seremonial. Wali Kota puji kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ben. Sahabat Jatim News Today, konsep new normal di Kota Madiun tidak sekedar seremonial. Konsep pemerintah pusat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini benar-benar mulai diterapkan di Kota Pendekar. Titik perekonomian kembali dibuka di Kota Madiun dengan tata cara yang baru, yakni mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, masyarakat Kota Madiun tampaknya sudah cukup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu terlihat dari kegiatan Sunday Market yang sudah kembali dibuka 2 pekan terakhir. Pasar tangguh di masa new normal itu tetap ramai pengunjung dengan tertib protokol kesehatan. Pemerintah Kota Madiun juga gencar mensosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat. Hal itu terbukti efektif hingga saat ini. Lebih lanjut, Wali Kota Maidi berharap kedisiplinan masyarakat tidak hanya saat gelaran Sunday Market, tetapi dilakukan setiap hari dan dimanapun berada. Apalagi kegiatan perekonomian lainnya juga mulai berjalan kembali. Pemerintah juga terus melakukan upaya pencegahan dengan memperbanyak sosialisasi dan himbauan. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard selesai pemantauan, 131 orang tanpa gejala, 119 selesai pemantauan, 72 orang dalam pemantauan, 68 selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Madiun, selanjutnya kita ke Ersal FM Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati. Penutupan IGD RSUD Nganjuk diperpanjang. Agustin. Pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Nganjuk masih belum dibuka kemarin. Penutupan IGD diperpanjang hingga hari Jumat 19 Juni 2020 dengan pertimbangan keamanan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan, perpanjangan penutupan IGD RSUD Nganjuk berdasar beberapa pertimbangan, melihat kondisi dan situasi, jika sudah aman akan dibuka lagi. Nah, perpanjangan penutupan IGD RSUD Nganjuk untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak hanya IGD, beberapa puskesmas juga menutup pelayanannya setelah teknis medis kontak dengan pasien terkonfirmasi positif 19. Dan mereka terindikasi pernah kontak dengan pasien positif harus menjalani isolasi selama 14 hari. 19 karena tertular dari pasien. Tertular dari pasien yang tidak jujur saat diperiksa. Karenanya, Novi meminta agar masyarakat memberi keterangan jujur saat diperiksa petugas medis. Meski IGD ditutup, menurut Novi, RSUD Nganjuk tetap melayani pemeriksaan rapid test secara mandiri. Terkait rapid test massal untuk persiapan normal baru, Novi mengaku sudah memiliki beberapa target, yakni dengan menyasar pasar wage, pondok pesantren, masjid hingga rumah sakit yang rawan menjadi tempat penyebaran. Dan semua sudah disiapkan untuk rapid massal, namun sebagian hanya diambil sampel saja. Juru bicara tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto menambahkan, jika 2 hari berturut-turut sebelumnya ada penambahan kasus positif dan kemarin hal tersebut tidak terjadi, tetap 45 kasus positif, 27 orang sembuh, dan 1 lagi meninggal dunia. Penambahan terjadi untuk kasus pasien dalam pengawasan atau PDB. Kemarin total ada 127 PDB atau bertambah 1 kasus. Pasien merupakan perempuan berusia 23 tahun asal Baron, dirawat di RSUD Kertosono dan rapid testnya reaktif. Pasien tersebut mengeluh nyeri tenggorokan. Status lainnya disebutnya beberapa kategori lain tidak bertambah. Orang dalam pengawasan atau ODP tetap 100 kasus. Demikian pula orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 1.117 dan orang dalam risiko atau ODR 43.239 kasus. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Ya, dari Nganjuk selanjutnya kita ke Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Masa transisi new normal, BPJS Kabupaten Gresik adakan pelayanan mobile JKN dan pengetatan protokol kesehatan. Putri. Di masa transisi new normal, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gresik sebanyak 350 orang dan 272 lainnya masih dalam perawatan. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Gresik mengapresiasi penerapan normal baru saat pelayanan. Musliana yang merupakan peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU merasa senang dengan langkah BPJS Kesehatan Gresik yang memberikan pelayanan di masa normal baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Ia diwajibkan memakai masker sebelum memasuki kantor. Setelah itu mengikuti pengukuran suhu tubuh
dan diarahkan ke wastafel untuk mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik, serta tidak lupa juga diingatkan untuk menjaga jarak dan menerapkan physical distancing. Pihaknya datang ke BPJS Gresik untuk mengubah layanan fasilitas kesehatan. Namun ternyata hal itu sudah bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN. Ia hanya diarahkan oleh petugas untuk mengunduh aplikasi dan diajari cara penggunaannya. Pejabat pengganti sementara atau PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Farida Isnaini mengatakan bahwa untuk layanan di kantor terbatas, pada layanan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI, dan layanan bagi peserta yang sudah atau sedang maupun akan dirawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Harapannya BPJS Kesehatan Gresik selalu hadir untuk memberikan pelayanan walaupun kondisi sangat terbatas selama masa transisi new normal pandemi COVID-19. Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Dari Gresik selanjutnya kita ke Kota Blitar, ada Rifano Kusnadi dari Mahardika FM. Pemkot Blitar launching industri tangguh Semeru di salah satu pabrik rokok sebagai komitmen pencegahan virus corona. Rifano. Wali Kota Blitar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kota Blitar melaunching industri tangguh Semeru yang ada di salah satu pabrik rokok di Jalan Mojosawur, RT 1 RW 2 Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Senin 15 Juni 2020. Rudi Wijonarko, Sekretaris Daerah Kota Blitar saat dikonfirmasi mengatakan ia sangat mengapresiasi kepada salah satu pabrik rokok yang ada di Jalan Mojosawur, RT 1 RW 2 Kelurahan Blitar, di mana langkah ini sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan virus corona di lingkungan perindustrian. Rudi juga menjelaskan program ini merupakan langkah inisiatif dari TNI Polri untuk mencegah terjadinya klaster baru pada pabrik rokok. Mengingat ada beberapa pabrik rokok di Jawa Timur yang beberapa bulan lalu salah satu pekerja di pabrik rokok tersebut terpapar virus corona. Rudi berharap dengan dilaunchingnya industri tangguh Semeru ini, para pekerja dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Tentunya dari pemerintah Kota Blitar sangat-sangat mengapresiasi, memang inilah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara AKBP Leonard M. Sinambela Kapolres Blitar Kota saat dikonfirmasi mengatakan merupakan konsep dari Kampung Tangguh yang telah digalang oleh TNI Polri sebagai pencegahan penyebaran virus corona. Pihaknya bersama Forkopimda Kota Blitar memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik di perusahaan rokok, sehingga tidak memunculkan klaster baru di lingkungan industri rokok. Leonard juga menjelaskan perlunya bagi TNI Polri untuk mengedukasi yang menyiapkan beberapa protokoler kesehatan yang harus disiapkan seperti penggunaan masker saat bekerja, mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, menerapkan physical distancing saat melakukan aktivitas pekerjaan. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dari Mahardika FM Kota Blitar kita bergeser ke Surya Muhammad. Di Parbud Kota Blitar usulkan kawasan wisata Makam Bung Karno kembali dibuka tanggal 21 Juni 2020. Surya. Setelah sekitar 3 bulan ditutup untuk umum hari Senin pagi 15 Juni 2020, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar bersama gugus tugas COVID-19 Kecamatan dan Kota Blitar lakukan peninjauan dan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana pengelola Makam Bung Karno dalam menjalankan protokol kesehatan, baik para pengelola, pedagang, khususnya kesiapan kelengkapan protokol kesehatan bagi pengunjung nantinya jika lokasi wisata Makam Bung Karno benar-benar sudah dibuka untuk umum kembali. Tri Iman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, saat ditemui tim pemberitaan Senin 15 Juni 2020 di lokasi Makam Bung Karno, menyampaikan bahwa kawasan wisata Makam Bung Karno masuk dalam kategori kawasan wisata yang bisa dikendalikan, mulai dari jumlah pengunjung hingga teknis keluar masuknya pengunjung.
Maka dari itu, sesuai surat yang diajukan oleh Disparbud Kota Blitar kepada gugus tugas Kota Blitar, Disparbud Kota Blitar mengusulkan agar lokasi wisata Makam Bung Karno bisa dibuka kembali untuk masyarakat umum per tanggal 21 Juni 2020. Kalau sesuai dengan surat yang kami sampaikan kepada Ketua Gugus Tugas, kami minta izin untuk mulai minggu depan. Jadi tanggal 21 Juni akan kami buka untuk. Dengan adanya pengajuan Disparbud ini, beberapa pedagang di lokasi wisata Makam Bung Karno sangat berharap bisa disetujui sehingga mereka yang sudah sekitar 3 bulan tidak berjualan bisa berdagang kembali. Ya seneng Pak, wis suwi nganggur Pak nang omah. Harapane nggih niku saged dibikak malih pun saged nyambut damel. Surya Muhammad, Mahardika. Dari Kota Blitar selanjutnya ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM. Masuk pertengahan Juni 2020, ratusan warga Kabupaten Blitar membuat surat keterangan bebas COVID-19. Risma. Di tengah pandemi COVID-19, agar bisa bepergian keluar daerah harus memenuhi persyaratan, yakni memiliki surat keterangan bebas COVID. Surat itu diterbitkan langsung oleh rumah sakit setelah menjalani tes. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisnayekti mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya hingga 12 Juni 2020, jumlah warga yang membuat surat bebas COVID mencapai 310 orang. 155 diantaranya dilakukan selama Mei 2020. Krisna menjelaskan, surat keterangan bebas COVID-19 bisa dinyatakan dengan hasil rapid test maupun hasil swab. Adapun rapid test bisa dilakukan di rumah sakit mana saja dan bukan di puskesmas. Pihaknya tidak menyarankan puskesmas melakukan rapid test untuk kepentingan pribadi seperti digunakan perjalanan dinas, kembali bekerja, dan lain-lain. Jadi masyarakat yang membuat surat keterangan keluar masuk ya, itu kan harus dinyatakan dengan rapid test. Surat keterangan mereka bebas COVID lah istilahnya seperti itu. Krisna menambahkan, rapid test yang dilakukan di puskesmas hanya untuk warga yang kontak erat dengan pasien PDP maupun terkonfirmasi positif COVID-19. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, kali ini ada Ari Kusuma. Pemkab Blitar segera lakukan rapid test massal bagi ASN. Ari. Dinilai cukup baik partisipasi masyarakat terhadap sensus penduduk online atau SP di Kabupaten Blitar masuk urutan ke-7 sewilayah Jawa Timur. Prestasi ini sangat membanggakan mengingat pelaksanaan sensus online masih pertama kali digelar di Indonesia dan mendapat respon positif. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar Muhammad Sarjan memberikan apresiasi kepada warga setempat karena tingkat keterlibatan pada sensus online 2020 mencapai 18,79% atau setara dengan 218.806 jiwa dari jumlah total populasi sebanyak 1.164.649 jiwa. Alasan utama meningkatnya partisipasi masyarakat karena adanya himbauan pemerintah tentang pembatasan kegiatan di luar rumah sehingga banyak masyarakat meluangkan waktu untuk mengikuti sensus penduduk online 2020. Kabupaten Blitar menghasilkan sensus penduduk online dengan partisipasi relatif menggembirakan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sarjan menambahkan, bagi warga yang belum mengikuti sensus penduduk online, rencananya akan didatangi petugas untuk melakukan sensus penduduk wawancara dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan kertas pada September mendatang. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Ya, selanjutnya kita ke Realita FM Pamekasan. Ada Arifin. New normal atau tidak protokol COVID-19 wajib dilaksanakan. Arifin. Upaya memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat terus ditingkatkan. Hal itu sebagai langkah mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kian hari terus bertambah, seperti di Kabupaten Pamekasan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP rutin melakukan patroli ke tempat umum, pasar, kafe, maupun warung dan hotel guna memberikan edukasi agar masyarakat yang berkunjung menerapkan protokol kesehatan, yakni pakai masker,
jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan, Kuseri menegaskan, mau dengan pola kehidupan normal baru atau new normal ataupun tidak, protokol kesehatan COVID-19 wajib dilaksanakan. Sebab saat ini regulasi yang mengatur new normal di Kabupaten Pamekasan belum ada, sehingga menuju pola kehidupan baru itu perlu pemahaman terlebih dahulu untuk masyarakat. New normal atau tidak yang penting karena surat edarnya belum, jadi ini dalam rangka menuju new normal. Jadi memastikan bagaimana masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, yaitu pertama cuci tangan, yang kedua pakai masker dan jaga jarak. Itu yang harus kami lakukan terus menerus. Makanya kami melakukan patroli dan juga dengan kerjasama dengan puskesmas bahkan dari dinas kesehatan untuk di rapid test ini. Sebagai informasi, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan berdasarkan peta sebaran terdapat 62 orang positif dengan rincian 34 orang dirawat, 13 orang sembuh dan 15 orang meninggal dunia. Pasien dalam pengawasan 82 orang dengan rincian 38 dalam pengawasan, 25 orang selesai pengawasan dan 19 orang lainnya meninggal dunia. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melapor. Ya, masih dari Realita FM Pamekasan. Kali ini ada Kholik Maulidi, penerapan new normal di Pamekasan, tunggu regulasi pemerintah pusat. Kholik. Pandemi COVID-19 tak kunjung berakhir kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pandemi COVID, sehingga penyebaran virus masih bertebaran di luar. Untuk itu, dalam memasuki era new normal, Kabupaten Pamekasan sangat jauh, sehingga masih dalam tahap tataran konsep new normal. Sigit Priyono selaku tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan bagian komunikasi mengatakan, sampai hari ini masih belum ada satu legalisasi pun yang mengatur tentang new normal, dan Kabupaten Pamekasan masih dalam tataran konsep menuju new normal. Sigit menyampaikan, Pemkab Pamekasan menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Regulasi tersebut tetap akan diikuti dan disesuaikan, karena model new normal di masing-masing daerah dengan kearifan lokalnya pasti berbeda-beda, meski substansinya sama. New normal ini sampai hari ini masih tataran konsep. Jadi sampai hari ini belum ada satu regulasi pun yang mengatur tentang new normal. Ya kita sama-sama tunggu nanti regulasi dari pemerintah pusat apa. Pamekasan pasti menyesuaikan dengan regulasi itu. Kita kan masih nyari model new normal karena bisa jadi masing-masing daerah karena tarifan lokal dalam melaksanakan new normal bisa jadi beda-beda walaupun substansinya sama. Substansi new normal itu kita aman dari COVID tetapi produktivitas tetap. Itu konsep besar new normal. Produktif di tengah pandemi COVID. Sigit menambahkan, konsep besar dari new normal ini kita aman dari pandemi COVID-19, namun tetap produktif meski di tengah pandemi. Sehingga rutinitas dan program kegiatan tetap akan dijalankan, namun tetap berhati-hati dan waspada mengikuti protokol COVID-19. Chongidi, Realita. Ya, dan sahabat Jawa Timur, demikian untuk breaking news update COVID-19 di Jatim News Today yang disiarkan juga secara serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu ya di jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.